Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gin Rahmat Permana dengan NPM 21350711, jurusan Ilmu Politik. Sini saya akan memaparkan tugas tentang perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer, mata kuliah pengantar studi demokrasi. Sistem presidensial. Sistem presidensial didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Sejarah mencatat Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun ada dua lembaga lain, yaitu legislatif dan yudikatif, yang perannya mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Ciri sistem presidensial: satu, pemerintah dan negara dipimpin oleh presiden. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat. Presiden punya hak istimewa, hak prerogatif yang untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Kelebihan sistem presidensial yaitu kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif stabil karena tidak bergantung kepada parlemen, periode jabatan jelas sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara, pelaksanaan pemilihan umum tidak berganti-ganti jangka waktunya, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Sementara itu, kekurangan sistem presidensial adalah kekuasaan mutlak eksekutif bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Sistem pertanggungjawaban kepada presiden yang cenderung kurang jelas, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Sementara itu, sistem parlementer. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bertanggung jawab satu sama lain. Kabinet sebagai badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya. Dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dan negara lain. Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan legislatif. Ciri sistem parlementer: pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Lembaga eksekutif, Presiden dipilih oleh lembaga legislatif, lalu Raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. Perdana Menteri punya hak istimewa, yaitu prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif, serta parlemen dianggap penguasa utama negara. Kelebihan demokrasi parlementer. Satu, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan suatu bagian partai. Dua, pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas. Tiga, pengawasan parlementer terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Empat, keputusan jika terjadinya suatu masalah dapat dan didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Kekurangan demokrasi parlementer yang pertama adalah jabatan kuasa eksekutif tergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan oleh parlemen. 2. Periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. 3. Waktu pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum selalu berubah-ubah. 4. Eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika mayoritas pendukung atau teman partainya ternyata banyak yang menjadi parlemen. 5. Parlemen dijadikan wadah kaderisasi para calon eksekutif. Mereka dimanfaatkan untuk mengisi jabatan eksekutif dan menteri dengan pengalamannya selama parlemen.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.